Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian dalam Nilasari Latif Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi 4.3, yaitu sudut-sudut yang dibentuk pada garis sejajar. Jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain, maka akan terbentuk sudut-sudut. Kita akan mengenal sudut-sudut apa saja yang dapat terbentuk dari garis-garis yang dipotong tersebut. Nah, mari perhatikan gambar berikut. Terdapat garis M dan garis N yang saling sejajar. Kemudian dipotong oleh sebuah garis L. Perpotongan garis L dan garis M di titik P dan perpotongan garis L dan garis N di titik Q. Akan terbentuk daerah-daerah yang akan kita sepakati bersama. Daerah bagian antara garis M dan garis N kita akan namakan bagian dalam. Dan selain itu dinamakan bagian luar, yaitu daerah yang berada di atas garis M dan daerah yang berada di bawah garis N. Kita namakan sebagai bagian luar. Dalam keadaan di atas, maka akan terbentuk sudut-sudut dengan beberapa penamaan atau beberapa istilah. Mari kita sama-sama membahas istilah-istilah atau penamaan sudut tersebut. Yang pertama adalah ada yang kita namakan sebagai sudut-sudut sehadap. Perhatikan gambar di samping. Terdapat garis M dan garis N yang sejajar, dipotong oleh garis L di titik P dan di titik Q. Akan terbentuk 4 sudut di daerah P dan 4 sudut di daerah Q. Sudut P1, perhatikan, dan sudut Q1. Sudah diperhatikan? Oke. Ternyata menghadap ke arah yang sama. Sama-sama menghadap ke kiri bagian atas. Ya, menghadap ke kiri bagian atas, sudut P1 dan sudut Q1. Sudut-sudut seperti keadaan seperti itu, kita namakan sebagai sudut sehadap. Jika menghadap ke arah yang sama, maka kita namakan sebagai sudut sehadap. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita cari lagi sudut sehadap yang lain. Selain sudut P1 sehadap dengan sudut Q1, ternyata masih ada lagi sudut-sudut sehadap yang lainnya. Berikutnya kita lihat sudut P2 dan sudut Q2 menghadap sama-sama ke atas ke arah kanan. Nah, karena menghadap ke arah yang sama, maka sudut P2 dan sudut Q2 juga sehadap. Besar sudut P2 dan besar sudut Q2 juga sama besar. Sudut P3 dan sudut Q3 itu juga sehadap, sama-sama menghadap ke bawah sebelah kanan. Nah, besar sudut P3 juga sama dengan besar sudut Q3. Sudut P4 dan sudut Q4 sama-sama menghadap sebelah kiri ke bawah, maka kita dapat katakan bahwa besar sudut P4 sama dengan juga besar sudut Q4. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh dua garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap, di mana sudut besar sudutnya itu sama besar. Bagaimana anakku sekalian? Bisa pahami tentang sudut sehadap? Kita lanjutkan penamaan sudut yang kedua, yaitu sudut dalam berseberangan. Bagaimana sudut dalam berseberangan? Mari perhatikan gambar berikut ini. Diketahui garis M dan N sejajar dan dipotong oleh garis L di titik P dan Q. Sama-sama membentuk 4 daerah sudut. Nah, kita akan perhatikan sudut P3 dan sudut Q1. Karena kita tadi sudah sepakat bahwa bagian dalam yang kita sepakati adalah daerah antara M dan garis N. Maka yang kita fokuskan hanyalah yang berada di bagian dalam. Sudut P3 dan sudut Q1 terletak sebelah menyebelah. Ada sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Karena sama-sama berada di bagian dalam dan letaknya berseberangan, maka kita dapat katakan bahwa sudut P3 dan sudut Q1 itu dalam berseberangan. Masih adakah sudut dalam berseberangan yang lain? Ya, masih ada. Ternyata sudut P4 dan sudut Q2 juga dalam berseberangan, sama-sama terletak di bagian dalam dan sama-sama posisinya saling berseberangan. Besar sudut Q1 dan besar sudut P3 itu sama besar. Besar sudut P4 dan besar sudut Q2 juga sama besar.
dapat kita simpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk juga sama besar. Bagaimana anakku sekalian tentang dalam berseberangan? Kita akan lanjut penamaan yang ketiga, yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Kita sudah membahas bahwa kalau dia berada di luar, maka dikatakan bagian luar. Ya, jadi daerah di atas garis M dan daerah berada di bawah garis N itu adalah sudut-sudut yang berada di bagian luar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Garis M dan N sejajar dipotong oleh garis L di titik P dan titik Q, tetap membentuk masing-masing 4 daerah sudut. Kita akan memperhatikan hanya bagian luar, karena namanya adalah sudut-sudut luar berseberangan. Daerah bagian luar ada P1, P2, dan Q1, Q3, dan Q4. Kita akan memperhatikan sudut P1 dan sudut Q3. P1 dan Q3 terletak di bagian luar. Posisi sudut P1 dan posisi sudut P3 saling berseberangan. Maka dapat kita katakan bahwa sudut P1 dan sudut Q3 adalah sudut-sudut luar berseberangan. Karena terdapat di bagian luar garis atau terdapat di bagian luar dan masing-masing sudutnya itu saling berseberangan. Masih adakah sudut luar berseberangan yang lain? Ya, masih ada, yaitu sudut P2 dengan sudut Q4. Ternyata sudutnya saling luar berseberangan. Besar sudut P1 dan besar sudut Q3 itu sama besar. Besar sudut P2 dan besar sudut Q4 juga sama besar. Dapat kita simpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk juga adalah sama besar. Nah, anak-anakku sekalian, sudah 3 istilah yang kita kenal. Kita akan ke istilah yang keempat. Ada namanya sudut-sudut dalam sepihak. Yang seperti bagaimana itu sudut dalam sepihak? Mari perhatikan gambar berikut ini. Terdapat garis M dan N yang saling sejajar, dipotong oleh garis L di titik P dan titik Q yang membentuk 4 daerah sudut. Perhatikan dalam daerah dalam dulu, bagian dalam. Berarti P3, P4 dan Q1, Q2. Sudut P3 dan sudut Q2. Perhatikan Q3 dan sudut P3 dan sudut Q2 sama-sama saling berhadapan, ya. Sama-sama saling berhadapan, masing-masing terletak di dalam. Keduanya sama-sama berada di sebelah kanan atau sepihak. Maka kita dapat katakan bahwa P3 dan sudut Q2 itu adalah sudut dalam sepihak. Karena keduanya berada di bagian dalam dan keduanya berada di sebelah yang sama, yaitu sebelah kanan, maka dikatakan kedua sudut itu adalah sudut yang sepihak atau dalam sepihak. Masih adakah dalam sepihak yang lain? Ya, ternyata masih ada, yaitu sudut P4 dan sudut Q1. Betul sekali. Q1 dan P4 berada di sebelah kiri, sama-sama berada di sebelah kiri dan terletak di dalam garis. Maka kita dapat katakan bahwa sudut P4 dan sudut Q1 sudut-sudut dalam sepihak. Bagaimana besar sudutnya? Besar sudut P3 ditambah besar sudut Q2 itu adalah 180 derajat. Begitupun besar sudut P4 dan besar sudut Q1, besarnya adalah 180 derajat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihaknya adalah 180 derajat. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan sudut luar sepihak? Mari kita perhatikan gambar lagi. Terdapat garis M dan garis N yang dipotong oleh garis L di titik P dan Q yang menghasilkan 4 buah daerah sudut. Masing-masing kita akan perhatikan bagian luar, karena ini adalah luar sepihak. Kita perhatikan bagian atas garis M dan bagian bawah garis N. Ada P1, P2 dan Q3, Q4. Mari perhatikan sudut P1 dan sudut Q4, ya. Sama-sama berada di sebelah kiri.
dan kedua sudut tersebut berada di bagian luar garis. Sehingga dapat kita katakan bahwa sudut P1 dan sudut Q4 adalah sudut-sudut luar sepihak. Masih adakah sudut luar sepihak yang lain? Ya, yaitu sudut P2 dan sudut Q3, karena sama-sama berada atau sepihak berada di sebelah kanan. Sehingga sudut P2 dan sudut Q3 juga adalah sudut luar sepihak. Bagaimana dengan besar sudutnya? Besar sudut P1 ditambah besar sudut Q4 itu sama dengan 180 derajat. Besar sudut P2 dan ditambah besar sudut Q3 besarnya adalah 180 derajat. Jadi mereka adalah garis sudut yang saling berpelurus. Kesimpulannya adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan salah satu contoh saja untuk penerapan sudut-sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar berikut. Terdapat garis K dan garis L saling sejajar, dipotong oleh garis M. Sudut yang terbentuk ada 2x tambah 10 derajat dan 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai X? Kita harus perhatikan bahwa sudut apakah yang bisa terhubung dari sudut yang sudah diketahui. Nah, ternyata sudut 2x tambah 10 derajat dan sudut 30 derajat itu sama-sama berada di bagian dalam. Berikutnya, mereka berada di sebelah kiri, sama-sama berada di sebelah kiri atau sepihak di sebelah kiri. Sehingga kita dapat katakan bahwa dua sudut tersebut adalah sudut-sudut dalam sepihak. Benar sekali. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita akan mencari dulu berapakah besar sudut-sudut dalam sepihak. Nah, betul. Besar sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Sehingga kita akan menjumlahkan 2x tambah 10 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 10 derajat tambah 30 derajat 40 derajat. 2x tambah 40 derajat adalah sama dengan 180 derajat. Maka 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat, hasilnya 140 derajat. Maka x sama dengan 140 derajat dibagi 2, yaitu 70 derajat. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X adalah 70 derajat. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu harapkan kalian juga dapat menyelesaikan soal-soal yang lain yang berkaitan dengan sudut-sudut yang pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami dan dapat juga mencoba untuk menyelesaikan contoh-contoh soal serta latihan-latihan yang akan diberikan pada lembar kegiatan peserta didik. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.